Pengalaman dikecewakan akan membuat kita belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dimudahkan dalam segala hajat. Setiap orang pasti pernah merasa kecewa. Setiap orang pasti pernah merasa dikecewakan. Akan tetapi, rasa kecewa yang muncul ini akan makin terasa menyakitkan manakala yang mengecewakan kita justru adalah orang yang kita sayang. Kekasih kita sendiri misalnya. Akan butuh waktu yang cukup lama bagi kita untuk sembuh dari kekecewaan tersebut. Namun seringkali kita tidak sadar bahwa tetap ada beberapa hal positif yang dapat kita jadikan pembelajaran dari kekecewaan itu sendiri. Yang pertama, pengalaman dikecewakan akan membuat kita belajar untuk menjadi orang yang lebih kuat. Berangkat dari rasa kecewa, kita akan belajar dan berusaha bagaimana caranya membuktikan kepada orang yang telah mengecewakan kita bahwa kita bisa hidup bahagia tanpa kehadiran mereka. Apalagi jika yang mengecewakan kita ini adalah kekasih kita. Ingatlah bahwa sebelum bertemu orang ini kita pernah hidup, dan setelah tidak lagi bertemu orang ini pun kita akan tetap hidup. Hal positif yang kedua, kekecewaan akan membuat kita tahu mana orang yang layak kita pertahankan dan mana yang tidak. Bila Anda sudah berusaha keras untuk menyayangi seseorang dengan tulus, namun tetap saja dikecewakan, maka inilah saatnya bagi Anda untuk meninggalkan orang tersebut. Ikhlaskanlah. Bisa jadi ini cara Tuhan untuk menyampaikan kepada Anda bahwa bukan ini orang yang terbaik. Anda selayaknya tahu kapan harus tetap tinggal dan kapan harus melangkah pergi. Jangan lantas berpikir bahwa setelah ini tidak akan ada orang lain yang bisa menerima diri Anda. Sebab orang baik-baik itu akan selalu berada di lingkungan yang baik pula, bukan sebaliknya. Yang ketiga, kecewa itu mengajarkan kepada kita apa sebenarnya arti kata tulus. Sebab kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita sebaik yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita terima dalam hidup adalah dua hal yang berbeda. Bukan hal mudah ketika kita sudah berusaha susah payah menyenangkan orang yang kita sayang. Tetapi jerih payah kita justru dibalas dengan kekecewaan. Disinilah kesempatan bagi kita untuk belajar bahwa jika kita benar-benar tulus terhadap seseorang, maka kita tidak akan pernah berharap lebih dari mereka. Lalu yang keempat, kekecewaan akan membuat kita sadar untuk tidak pernah menaruh harapan tinggi kepada orang lain. Ketika kita dikecewakan berulang kali, maka perlahan kita akan sadar bahwa kita telah menaruh harapan kita di tempat yang salah. Orang yang kita harapkan ini adalah manusia biasa, yang tidak mungkin bisa selalu memenuhi harapan atau ekspektasi kita. Akan ada saatnya mereka membuat kita bahagia, tetapi ada juga saatnya mereka justru membuat kita kecewa. Terakhir atau yang kelima, pada akhirnya kita akan sadar bahwa satu-satunya yang tidak pernah mendatangkan kekecewaan adalah manakala kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Tidak jarang, setelah mengalami kekecewaan, orang jadi merasa lebih dekat kepada Tuhan. Sebab dari Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan dan petunjuk. Dan dalam saat-saat seperti ini pula, kita akan sadar bahwa satu-satunya yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak pernah mengecewakan kita hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Boleh kita merasa sakit hati, tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti selalu punya maksud dan tujuan mengapa dengan orang tersebut kita dipertemukan. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman dikecewakan. Saya yakin hampir semua dari kita pasti pernah merasakan kecewa, dan saya tidak ingin Anda berlarut-larut dalam kekecewaan itu. Dari saya cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.